Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan pekan lalu yang dimana kita sudah membahas pada modul 3 yaitu fungsi agregat, ya. Yang dimana di situ kita mempelajari mengenai fungsi sum, bagaimana cara menampilkan berdasarkan nilai tertinggi, nilai terendah, ya, rata-rata dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk pada modul keempat yaitu operator join. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk tujuan instruksional khusus dari modul ini, yaitu bagaimana mahasiswa memahami fungsi operator join pada MySQL dan mahasiswa dapat menggunakan operator join itu sendiri. Dan adapun teori dasarnya, yaitu operator join adalah penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom, ya, atau kata kunci tertentu yang memiliki nilai yang terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi secara lengkap. Jadi secara bahasa bahwasanya operator join itu artinya ketika kita membutuhkan suatu informasi dari beberapa tabel yang berbeda, kita mau menampilkan dalam suatu tabel, ya, biasanya kita gunakan itu operator join, ya. Jadi kalau kita mau menampilkan suatu informasi dari beberapa tabel, ya, caranya untuk menampilkan informasi itu untuk menggabungkan tabel menjadi satu itu menggunakan perintah join, ya. Jadi pada bahasa SQL sendiri, operasi join atau penggabungan antar tabel adalah operasi dasar database relasional yang sangat penting untuk mendukung perancangan database relasional yang baik. Ya, otomatis kalau database saling berelasi, ya tidak lepas dari operator join juga ini, ya. Jadi kalau kita mau saling merelasikan suatu tabel, otomatis kita menggunakan perintah join. Tapi di sini saya belum membahas mengenai relasi antara primary key dengan foreign key, ya. Mungkin pertemuan selanjutnya saya akan membahas itu. Di sini kita akan membahas dulu bagaimana fungsi dari operator join itu sendiri. Jadi sebelumnya persiapkan dulu tabel yang akan kita buat operator joinnya, yaitu ada terdiri dari tabel karyawan, ya, dan tabel gaji. Oke, langsung saja buka di command prompt-nya atau di terminalnya. Jadi saya di sini sudah buat database-nya untuk mempercepat saja, ya, karena silakan adik-adik, ya, kalian semua membuat dulu database, ya, di mana terdiri dari dua tabel, ada tabel karyawan dan tabel gaji. Nah, tabel karyawan terdiri dari dua kolom, ada kode karyawan dan nama karyawan, dan tabel gaji ada kode gaji, kode karyawan, dan gaji pokok, ya, yang dimana yang saling berelasi nanti itu antara di tabel karyawan kode karyawan dengan di tabel gaji kode karyawannya, ya, yang dimana nama karyawannya itu berelasi dengan kode karyawan di tabel gajinya, ya. Nah, di sini saya sudah buat. Jadi saya buat dengan nama db join, ya, as db join. Nah, di sini saya sudah buat untuk tabel karyawan dan tabel gaji, ya. Jadi saya lihat dulu datanya, saja sudah insert masuk datanya, ya, untuk mempersingkat video durasi penjelasan materi ini. Jadi saya input duluan materinya, datanya, ya. Select bintang from tabel karyawan, saya berikan namanya itu tabel karyawan seperti ini, ya. Ini saya sudah isi datanya, yang dimana ada kode karyawan dan nama karyawan dan juga tabel gaji, ya. Nah, inilah fungsinya untuk operator join, ya. Bagaimana kita menggabungkan antara tabel karyawan dengan tabel gaji, ya. Yang jadinya nanti ini akan menjadi satu tabel, ya, untuk menjadi suatu informasi, ya. Kalau yang kemarin kita pelajari, ya, perintah select itu hanya menampilkan saja satu tabel yang dimana tanpa operator join, ya. Di sini kita telah masuk pada modul operator join yang dimana kita menampilkan
beberapa tabel ya menjadi satu tabel. Nah, perlu diketahui juga jenis-jenis untuk operator join sendiri itu yang umum ada 3 ya, jadi saya cuma menjelaskan 3 di sini karena itu yang umum digunakan. Ada inner join, ada left join, dan ada right join. Ya, saya jelaskan dulu sedikit. Untuk inner join sendiri yaitu data akan ditampilkan hanyalah data yang memiliki pasangan saja. Ya, maksudnya yaitu data pada tabel yang tidak memiliki sebuah kesamaan maka tidak akan ditampilkan. Ya, jadi misal ini ada contoh gambar, ya misalnya ada di tabel 1 dan di tabel 2. Jadi kalau misalnya ada kecocokan antara tabel 1 dan data di tabel 1 dan data di tabel 2, ya yang saling beririsan ini yang di gambar atau di background warna hijau, itulah yang akan dia tampilkan khusus inner join, ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ya dilihat di sini untuk kode karyawan, ya misalnya atas nama Alfian, ya kita lihat di sini di tabel gaji atas nama Alfian K01, oh ternyata ada gajinya yaitu 2,8, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya atas nama atas nama ini 5 Amalia, ya kode karyawannya itu kode K5. Nah, kita lihat di tabel gaji itu, nah tidak ada kecocokan, artinya dia tidak memiliki data di tabel gaji untuk nama karyawan Amelia, ya. Dia tidak memiliki list tabel gaji untuk kode karyawan K05. Nah, inilah Amalia ini yang tidak akan ditampilkan kalau kita menggunakan perintah inner join, ya. Nanti sebentar kita akan lihat secara ini tampilannya. Nah, untuk inner join sendiri, jadi dia menampilkan semua data yang saling berhubungan saja atau yang saling terkait antara tabel 1 dengan tabel 2, ya, berbeda dengan left join dan right join. Ya, kalau left join dan right join, ya sebenarnya dia fungsinya sama, menampilkan keseluruhan data, baik data yang saling berhubungan maupun yang tidak saling berhubungan. Ya, maksudnya itu data yang kosong ataupun data yang berisi, itu semua ditampilkan kalau kita menggunakan fungsi left join dan right join. Ya, kalau left join itu dia menampilkan semua data, ya dari kiri, ya semua data yang berada di sebelah kiri pada tabel yang tidak berhubungan. Sedangkan data yang kosong akan bernilai 0. Ya, sebentar akan kita ini saya praktekkan atau saya tampilkan untuk penjelasan script dari left join ini. Nah, kalau right join, ya kebalikan dari left joinnya, ya kebalikannya, di mana right join akan menghubungkan tabel dan menampilkan semua data kanan, ya menampilkan data yang ada di sebelah kanan pada tabel yang tidak berhubungan, dan data kosong akan bernilai 0, ya. Oke, langsung saja untuk mengerti. Ya, jadi ini contohnya, ya. Yang di background full hijau itu ini akan dia tampilkan kalau menggunakan left join, ya. Adapun kalau kita menggunakan left join dengan kita mau menampilkan yang 0 saja atau data yang kosong saja, ya bentuknya seperti ini. Jadi dia tetap beririsan atau dia tetap berhubungan dengan tabel kedua, tapi dia tidak menampilkan secara keseluruhan, ya. Secara keseluruhan artinya yang bernilai 0 saja ini sepotong yang akan dia tampilkan. Oke. Begitupun right join, ya, dia di sebelah kanan, ya, tapi yang kalau misalnya kita gunakan right join saja fungsinya, artinya dia menampilkan keseluruhan, baik yang berisi 0 maupun yang tidak berisi 0, ya. Begitupun kalau right join yang berisi 0, kita kasih kondisi di mana 0 yang akan saja kita tampilkan atau yang berisi data kosong, seperti bulan sabit ini, ya, sepotong, bukan sepotong sih, sepertiganya, bukan seperduanya juga, tapi sepertiganya, ya. Jadi dia tetap saling beririsan atau saling berhubungan dengan tabel 1, tapi dia tidak menampilkan secara keseluruhan datanya, yang dimana data yang 0 saja dia akan tampilkan dari sisi kanannya. Itu kalau perintah right join. Oke, langsung saja saya praktekkan di sini. Jadi pertama kita gunakan dulu inner join,
ya. Kita praktekkan inner join. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau menampilkan keseluruhan ini datanya antara tabel karyawan dan tabel gaji, ya. Jadi kita tetap pakai menggunakan perintah select, ya, bintang from tabel pertama karyawan. Nah, disinilah fungsinya inner join dengan tabel gaji. Ya, kemudian on, ya, saya enter supaya tidak terlalu panjang ke samping untuk penulisan skripnya. On ini, ya, dia sama dengan kondisi where, ya, on tabel karyawan, ya, titik, apa yang kata kunci dari tabel karyawan, yaitu kode karyawan, ya. Kemudian tabel gaji. Ya, apa kata kunci? Kata kunci di tabel gaji itu sendiri yang berhubungan dengan tabel karyawan, ya, otomatis kode karyawan juga, ya. Ini otomatis kode karyawan yang saling berhubungan dengan kode karyawan yang ada di tabel karyawan, ya. Jadi kita masukkan kode karyawan. Nah, ini fungsi untuk inner join-nya, jangan lupa titik komanya, ya. Nah, sekarang sudah tampil, ya, kode karyawan, nama karyawan ini, ya. Jadi ini merupakan tabel karyawan dan ini merupakan tabel gaji, ya. Jadi dia menampilkan secara keseluruhan, ya. Yang saya maksud tadi itu dia menampilkan secara keseluruhan data yang saling berelasi saja, ya. Jadi di sini tadi ada atas nama Amalia, ya. Kenapa dia tidak tampilkan nama Amalia di sini, ya? Tidak ada nama Amalia karena dia tidak saling berhubungan di tabel gaji, ya. Kalau fungsi dari inner join itu sendiri, dia hanya menampilkan yang berhubungan antara tabel karyawan dengan tabel gaji. Nah, kalau dia mau menampilkan secara keseluruhan, kita gunakan itu perintah left join dan right join itu sendiri. Nah, jadi jadi kalau misalnya kita mau menampilkan hanya beberapa tabel, adanya beberapa kolom pada inner join ini, bisa kita atur di sini saja, ya, select from-nya. Kalau kita kasih bintang berarti dia menampilkan secara keseluruhan begini, ya. Tapi kalau kita menggunakan select, misalnya saya mau menampilkan saja hanya kode karyawan misalnya, dan misalnya nama karyawan juga saya mau tampilkan, dan gaji pokoknya saja, ya, from ini, ya. Oh, terclose. Oh, ya. Ya, from sini saya perbesar saja. From tabel karyawan, inner join tabel gaji, ya, on tabel karyawan titik kode karyawan, ya, dan di mana tabel gaji, ya, berrelasi dengan kode karyawan itu sendiri. Ini ada saya ulang. Jadi ini select kode karyawan, nama karyawan, gaji pokok, ya, from, ada kehilangan di sini, from tabel karyawan, inner join tabel gaji, on tabel karyawan, ya, dot kode karyawan, di mana tabel gaji, ya, dot kode karyawan, select kode karyawan, nama karyawan, gaji pokok, from karyawan, inner join. Oh ya, saya lupa. Jadi kalau kita mau menampilkan hanya beberapa kolom, dia tidak menggunakan lagi untuk on, ya, tapi kita melakukan penggabungan, ya.
Jadi kalau misalnya kata kunci kode karyawan berada di tabel karyawan dengan tabel gaji itu sama, ya, kita bisa menggabungkan dengan kata using. Oke, using kode karyawan. Ini salah satu juga untuk meringkas penulisan skripnya, ya. Tapi kalau kita mau select bintang from, bisa kita menggunakan perintah ini tadi yang di atas, ya. Tapi kalau kita mau select beberapa tabel saja, ya kita harus menggunakan kata using ini, ya. Kita tidak bisa lagi menggunakan untuk on table karena dia lebih spesifik menjelaskan kata kuncinya, ya. Kalau ini dia juga lebih spesifik tapi dia bersifat secara umumnya, ya, bersifat secara umum untuk menampilkannya. Nah, ini. Jadi kalau saya select kode karyawan saja, nama karyawan, gaji pokok, from tabel karyawan, ya, artinya dia hanya menampilkan kode karyawan, nama karyawan, dan gaji pokoknya. Ya, kenapa tadi itu ada terjadi kesalahan error? Karena saya masih mendeklarasikan dengan kata on ini. Ya, padahal kalau mau menampilkan beberapa kolom saja, kita harus mendeskripsikan lebih rinci, ya. Artinya kita harus tidak harus mendeskripsikan bahwasanya tabel karyawan itu ada kode karyawan, dan di tabel gaji itu ada kode karyawan. Jadi cukup kita deklarasikan menggunakan kata using dan kode karyawan. Ini kalau statusnya sama, ya, sama-sama nama variabel, sama-sama nama kolomnya, ya, karena biasa ada juga di tabel 1 berbeda, di tabel 2 berbeda. Ya, kalau begitu kasusnya kita menggunakan kata atau script on seperti ini. Oke, kita lanjut untuk perintah left join-nya. Ya, di sini left join, ya, artinya dia menampilkan secara keseluruhan. Oke, saya langsung coba saja. Select bintang from tabel karyawan, left join, ya, antara tabel gaji on tabel karyawan, ya, kode karyawan titik, ya, artinya ini di sini pendeklarasian kolomnya, kemudian di sini di sini pendeklarasian tabelnya, di sini pendeklarasian tabelnya, kolomnya, maksudnya kolom di sini tabel, ya, tabel karyawan di sini untuk kolomnya, ya. Kemudian terjadi hang, tunggu sebentar, ya, sepertinya terjadi error, ya, saya harus masuk kembali. Ya. Oke. Nah, sekarang kita perintah left join-nya, ya. Select bintang, ya, saya mau menampilkan secara keseluruhan dulu, ya, tabel karyawan, left join, ya, tabel gaji on tabel karyawan, nama kolomnya kode karyawan, kemudian tabel gaji, ya, nama kolomnya yaitu kode karyawan juga. Nah, ini untuk menampilkan secara left join, ya. Apa perbedaan antara inner join dengan left join? Ya, kalau ini tadi di inner join ini, ya, dia menampilkan hanya data yang saling berhubungan. Nah, bedanya kalau left join artinya dia menampilkan secara keseluruhan, ya. Jadi kalau misalnya Amelia ini dia tidak memiliki data, ya, dia menampilkan dengan mengisi data null, ya, atau data kosong isinya, tapi dia menampilkan secara keseluruhan. Ini kalau fungsi left join-nya. Nah, kalau right join-nya, right, ya, artinya dia menampilkan di sebelah
kanan, ya. Jadi kebalikannya, ya, kebalikannya. Nah, apa perbedaannya? Lihat, ya. Jadi dia memberikan untuk rect joinnya, yaitu untuk kode karyawannya itu 0, untuk Amalia, ya. Nah, artinya dia tidak memiliki dari sisi maksudnya ini untuk left join, ya, dia menampilkan data di sebelah kiri ini, ya. Jadi datanya itu dia tampilkan, yaitu K05 Amalia, K06 Ayu, ya. Sedangkan untuk rect joinnya dia menampilkan bahwasanya untuk G07 itu, ya, G07 itu atau K10 adalah milik dari Amalia ini sendiri, ya, milik dari Amalia. Nah, kalau untuk G08, ya, milik dari ini, milik dari Ayu. Oke. Nah, itulah perbedaan antara left join dan right join itu sendiri, ya. Ini semoga bisa dipahami. Nah, untuk menampilkan juga beberapa kolom, ya, sama seperti kasus di atas, bahwasanya kita menggabungkannya juga. Ya, kita menggabungkannya. Jadi kalau misalnya di sini masih memiliki kode yang sama, bisa kita gunakan kata using di sini, ya, using kode karyawan. Nah, di sini, ya. Jadi kita bisa kata using, sama saja, ya, dia tetap tampilkan untuk nolnya, ya, dia tetap tampilkan untuk nolnya. Jadi kalau misalnya ada kita mau tampilkan kode karyawan, nama karyawan saja, silakan diatur untuk perintah selectnya itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya kondisinya kita mau menampilkan yang nolnya saja atau data yang kosong saja, secara kita mau mengetahui bahwasanya saya mau menampilkan karyawan yang tidak memiliki gaji, ya, istilahnya begitu, ya. Pakai perintah select bintang from tabel karyawan, ya, left join, ya, bisa left join, right join, tabel gaji using kode karyawan, ya, di mana misalnya gaji pokoknya, ya, is 0, pokok is 0, artinya tidak memiliki gaji pokok. Nah, jadi ini dia tampilkan, ya, bahwasanya di tabel karyawan itu yang tidak memiliki gaji pokok di tabel gaji ada Amalia dan Ayu, ya, yang dimana kodenya K05 dan K06. Jadi silahkan dieksplor lebih jauh lagi bagaimana perintah inner join ini, left join dan right join itu sendiri. Sebenarnya kalau mau membahas untuk penerapannya, ya, penerapannya sebenarnya bisa ke apa nih, database penjualan, ya. Kalau untuk perintah ini inner join, salah satunya untuk cara menampilkan salah satu jenis produk, yang menampilkan jenis barang, stok barang, itu pasti menggunakan inner join, right join, dan left join itu sendiri. Nah, oke, saya lupa. Jadi sebenarnya ada juga untuk contoh operator join itu ada namanya full join, ya. Full join artinya dia menggabungkan antara right join dan left joinnya. Jadi dia menampilkan semua data secara keseluruhan, ya. Dia menampilkan data dari kiri maupun dari kanan. Nah, perintahnya itu dia sebenarnya sama, ya. Dia sama ini untuk left join, ya, ini cuman kita tinggal menambahkan saja kata union. Oke. Jadi kita menampilkan dulu untuk yang
secara left joinnya ya, kemudian kita union, artinya kita gabungkan ya, namanya juga full join dengan right join ya, jangan lupa titik komanya. Ya, ini. Oke. Nah, jadi dia menampilkan semua data keseluruhan. Oke. Jadi ada yang di sisi kanan, ini datanya. Ada yang di sisi ini yang di sisi kiri, ini yang di sisi kanan datanya ya. Nah, jadi kalau dia 0 itu artinya dia datanya kosong, tapi dia tetap menampilkan khusus untuk perintah left join dan right join. Ya, kalau inner join dia tetap menampilkan, tapi kalau ada yang tidak saling berhubungan, kalau ada yang tidak terisi datanya, dia tidak akan tampilkan seperti kasus yang sekarang ini ya. Berbeda kalau left join dan right join, dia tetap menampilkan. Oke. Saya harap mengerti, dan kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan langsung tanyakan ke saya atau dia bisa via grup ya, kita bahas bersama-sama. Kalau memang ini bisa langsung DM ke saya secara pribadi ya, dan silahkan dikerjakan. Jadi silahkan diikuti dulu ini untuk modulnya ya, dibuat dulu seperti ini yang saya praktekkan tadi. Nah, kalau sudah berjalan dengan baik, silakan dikerjakan untuk tugas latihannya ya. Jadi di sini instruksinya, buatlah sebuah database dengan nama DB motor dengan rancangan tabel seperti berikut ya. Jadi terdiri dari tabel motor dan tabel jenis motor itu sendiri ya. Silakan dibuat dulu konsepnya seperti ini, kemudian dipahami maksud dari tugasnya ya. Jadi di sini ada A sampai F ya. Untuk A, gunakan fungsi inner join untuk menampilkan keseluruhan data ya. Jadi silakan gunakan fungsi inner join untuk menampilkan keseluruhan datanya ya. Kemudian gunakan left join untuk menampilkan data kolom, yaitu kode motor, nama motor, tahun, jenis motor saja ya. Jadi tidak semua data kolom ditampilkan. Begitupun right join ya, yang mau ditampilkan itu cukup nama motor, tahun, harga, dan jenis motornya itu sendiri ya. Kemudian untuk left join ya, silahkan menampilkan hanya data kosong saja untuk left join ya. Left join menampilkan data kosong atau yang 0 saja. Kemudian gunakan fungsi max untuk menampilkan harga tertinggi dari tabel motor. Saya rasa tidak ada masalah, sudah dipelajari kemarin. Dan silakan gunakan fungsi sum untuk menghitung total harga dari tabel motor itu sendiri ya. Oke, saya rasa tidak ada masalah. Oke, jelaskan juga sedikit untuk fungsi agregat ya. Saya rasa ini juga cukup mudah. Yang kemarin tugas UTS-nya ya, saya rasa semua mengerjakan dengan baik ya. Jadi sebenarnya untuk fungsi agregat ini ya, kita tinggal memasukkan suatu data dan kita tentukan saja, kita select saja ini fungsinya ya. Saya rasa tidak ada masalah untuk ini ya, untuk di modul ketiganya ini untuk fungsi agregat. Nah, silakan dikerjakan, dipahami dulu untuk soalnya dan video yang saya berikan ini ya. Kalau memang ada pertanyaan atau ya penjelasan kurang dipahami, silakan ditanyakan. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.